Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Safrito Mamonto dari kelas Informatika 20B. Saya dari kelompok 7 mempresentasikan tentang materi tentang takwa. Yang pertama yaitu kata pengantar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan pada waktunya. Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dengan judul takwa. Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Maka dari itu kami mengharapkan syarat yang membangun dari para pembaca. Dalam pembuatan makalah ini tidak luput dari banyak motivasi dari teman-teman yang telah membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak memotivasi dalam pembuatan makalah ini. Semoga makalah ini bisa memberikan informasi kepada para pembaca mengenai takwa. Demikianlah pengantar dengan iringan serta harapan. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Atas semua ini kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga segala bantuan dari semua motivasi mudah-mudahan mendapat amal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, takwa. Takwa adalah kumpulan semua kebaikan yang hakikatnya merupakan tindakan seseorang untuk melindungi dirinya dari hukuman Allah dengan ketundukan total kepadanya. Asal usul takwa adalah menjaga dari kemusyrikan, dosa dan kejahatan, dan hal-hal yang meragukan atau syubhat. Seruan Allah pada surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim." Bermakna bahwa Allah harus dipatuhi dan tidak ditantang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Berikutnya, takwa adalah bentuk peribadatan kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihat kita. Takwa adalah tidak terus-menerus melakukan maksiat dan tidak terpedaya dengan ketaatan. Takwa kepada Allah adalah jika dalam pandangan Allah seseorang selalu berada dalam keadaan tidak melakukan apa yang dilarangnya dan Dia melihat selalu. Pembahasan A. Pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. 1. Pengertian dan kedudukan takwa. Takwa berasal dari kata waqa, yaqi, dan waqiyah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka, takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Takwa secara bahasa berarti penjagaan atau pelindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengajarkan perintahnya dan tidak melanggar larangannya, karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. Selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan pada orang lain, diri sendiri dan lingkungannya. Dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa, kedudukan sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia, karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah juga menegaskan bahwa ketakwaan bukanlah menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah, namun
melalaikan yang wajib. Beliau rahimakumullah berkata, ketakwaan kepada Allah bukan sekedar dengan berpuasa di siang hari, salat malam, dan menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi, hakikat ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Barang siapa yang telah menunaikan hal itu, dikaruniai amal kebaikan, maka itu adalah kebaikan atas kebaikan. Termasuk dalam cakupan takwa, yaitu dengan membenarkan berbagai berita yang datang dari Allah dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat, bukan dengan tata cara yang diada-adakan atau bid'ah. Ketakwaan kepada Allah yang dituntut di setiap kondisi, di mana saja dan kapan saja. Maka hendaknya seorang insan selalu bertakwa kepada Allah, baik ketika dalam keadaan tersembunyi atau sendiri, atau ketika berada di tengah keramaian atau di hadapan orang. 2. Ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia. Keempat, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Kelima, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa, muttaqin, adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat, sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran serta membuat konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Memelihara hubungan dengan Allah dimulai dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh dan ikhlas, seperti mendirikan sholat dengan khusyuk sehingga dapat memberikan warna dalam kehidupan kita. Melaksanakan puasa dengan ikhlas dapat melahirkan kesabaran dan pengendalian diri. Menunaikan zakat dapat mendatangkan sikap peduli dan menjauhkan kita dari ketamakan dan hati yang dapat menandakan sikap persamaan, menjauhkan dari takabur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah-perintah Allah tersebut ditetapkannya bukan untuk kepentingan Allah sendiri, melainkan merupakan untuk keselamatan manusia. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkannya melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 138. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Henry Cahyadi. Terima kasih. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Selain kita harus bertakwa kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia juga bisa menjaga hati nuraninya dengan baik seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena tak banyak di antara umat manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga semasa hidupnya hanya menjadi budak nafsu belaka, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak menyebabkan diriku berbuat kesalahan, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali siapa yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari itu umat manusia harus bertakwa kepada Allah dan dirinya sendiri agar mampu mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Ketakwaan terhadap
diri sendiri dapat ditandai dengan ciri-ciri antara lain: 1. Sabar, 2. Takwa, 3. Syukur, 4. Berani. Hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam mempunyai konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan lain-lain. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan manusia belum minan nas, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok sehingga manusia tersebut sebagai makhluk sosial, maka tak ada tempatnya di antara mereka saling membanggakan dan menyembangkan diri, sebab kelebihan suatu kaum tidak terletak pada kekuatannya, harkat dan martabatnya, ataupun dari jenis kelaminnya, karena bagaimanapun semua manusia sama derajatnya di mata Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Artinya orang-orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ciri-ciri orang bertakwa: jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat 7 ayat 96. Ciri-ciri orang takwa menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2-5. Alkitab ini, Al-Quran, adalah petunjuk buat orang yang bertakwa dengan ciri sebagai berikut: 1. Beriman pada yang gaib, 2. Mendirikan salat, 3. Menafkahkan sebagai rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, 4. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dan seluruh sebelummu, yakni kepada hari akhirat. B. Surat Al-Baqarah ayat 177. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak, yatim, orang miskin, musafir, orang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta. 3. Membebaskan perbudakan. 4. Mendirikan salat. 5. Menunaikan zakat. 6. Memenuhi janji bila berjanji. 7. Bersabar dalam kesenangan, penderitaan, dan dalam waktu peperangan. C. Surat Ali Imran ayat 133-135. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan juga orang-orang yang apabila berbuat keji atau zalim terhadap dirinya, mereka ingat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya, dan mereka meneruskan perbuatan kejinya itu. Kesimpulannya, amal ibadah itu sama, ada yang lahir maupun yang batin, adalah syariat kita beramal dan bersyariat untuk membedakan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridho, kasih sayang, dan kekuasaan Allah, untuk mendapat pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah, atau dengan kata lain, untuk mendapatkan takwa. Segala amalan itu untuk menambahkan takwa
karena Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya membela, membantu dan melindungi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa saja akan selamat di sisi Allah Ta'ala dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa. Kedudukannya sangat penting dan dalam agama Islam dan kehidupan manusia, karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Takwa tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan manusia, dengan dirinya sendiri, antara sesama manusia, dan dengan lingkungan hidup. Sudah selesai. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.